Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hesti Saprina selaku dosen di mata kuliah pengantar bisnis. Dan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah online pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 12, perkenalkan nama saya Nur Ajiza Siregar dengan NPM 218330020. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia, salah satu topik penting dalam organisasi atau dalam kehidupan berorganisasi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas sekilas poin-poin penting dalam manajemen sumber daya manusia. Di antaranya, bagaimana kerangka kerja manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengadaan dan seleksi, serta iklim organisasi dan kepuasan kerja. Yang pertama, kita akan membahas kerangka kerja MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, kita harus cari tahu pengertian dari MSDM. MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia ialah alat manajerial untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia. Nah, itu untuk MSDM atau pengertiannya. Lanjut kita ke beberapa fungsi dari MSDM. Yang pertama, supaya kita bisa merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau kegiatan kerja atau analisis jabatan. Ini sangat berpengaruh dalam sumber daya manusia suatu organisasi. Lanjut yang kedua, supaya kita bisa staffing atau mengambil orang dari luar atau merekrut orang dari luar agar kita membentuk suatu organisasi, agar bisa suatu organisasi itu bekerja dengan baik. Maka kita itu perlu mengambil orang dari luar atau dinamakan dengan staffing atau seleksi calon pegawai. Yang ketiga, untuk penilaian kinerja. Jadi ketika sudah ada staf di dalamnya, salah satu fungsi dari manajemen sumber daya manusia yaitu menilai kinerja dari pegawai atau karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Jadi ketika sudah dilakukan penilaian kinerja, kita dapat memberikan masukan atau saran kepada karyawan tersebut atau mungkin pelatihan lagi untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi agar visi misi dari organisasi tersebut bisa tercapai. Yang keempat, memperbaiki kualitas pekerja dan kepada karyawan tersebut atau mungkin pelatihan lagi untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi agar visi misi dari organisasi tersebut bisa tercapai. Yang keempat, memperbaiki kualitas pekerja dan lingkungannya dengan memperhatikan segi dari luar maupun dari dalam organisasi tersebut. Yang kelima, mencapai efektivitas hubungan kerja agar karyawan tersebut tidak menuntut hak-haknya sebagai anggota. Jadi di sini anggota juga memiliki hak ataupun karyawan itu memiliki hak masing-masing. Nah, itu untuk pengertian dari fungsi manajemen sumber daya manusia. Sekarang kita beralih ke tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Scholar et al. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 3 fungsinya saja. Yang pertama, memperbaiki tingkat produktivitas. Perbedaan dari organisasi yang memiliki SDM dengan organisasi yang tidak memiliki SDM itu sangat beda jelas. Jadi dengan adanya SDM ini, terus tingkat produktivitasnya suatu organisasi itu pasti lebih banyak atau lebih baik. Dan yang kedua, memperbaiki kualitas kehidupan pekerja. Suatu organisasi itu tidak harus memperhatikan produktivitas, profit, atau keuntungan yang dicapai oleh organisasi tersebut, tetapi juga memperhatikan kehidupan pekerja. Apakah pekerja tersebut bahagia, sejahtera, tidak ada gangguan, atau semua kebutuhannya dalam produktivitas pekerja itu bisa terpenuhi. Yang ketiga, meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek-aspek ilegal. Nah, pada kesempatan ini banyak sekali peraturan tentang buruh dan pekerja. Jadi, dengan adanya manajemen sumber daya manusia, maka aspek-aspek itu akan diterapkan di setiap organisasi. 2. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Peramalan atau bisa disebut dengan forecasting adalah proses memprediksi
kondisi di mana di masa mendatang yang akan mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas, perilaku, dan dampak tindakan operasional. Ramalan memiliki peran yang penting untuk dimainkan tidak hanya dalam fungsi perencanaan saja, tetapi juga dalam keseluruhan proses manajemen. Yang kedua, peramalan sering dianggap sebagai salah satu masukan utama terhadap proses perencanaan organisasional. Meskipun demikian, peramalan hanya akan sebaik kualitas dan validitas informasi yang digunakan untuk membuat prediksi. Menilai kualitas dan validitas informasi adalah perjuangan yang sulit, karena hal ini biasanya diperoleh hanya melalui pengalaman dan waktu yang faktor-faktornya dapat dipertimbangkan. Yang kedua, ada peramalan permintaan staf. Untuk dapat membuat ramalan kebutuhan masa datang dan menyesuaikan antara kebutuhan dengan persediaan sumber daya manusia, kita membutuhkan yang pertama, pengetahuan tentang tujuan masa datang dan mengetahui indikator apa yang ingin dicapai, atau pendapatan, output, volume, dan lain-lain. Yang kedua, rencana organisasi. Yang ketiga, pengetahuan terhadap aktivitas dan kebutuhan pekerjaan. Yang keempat, apresiasi terhadap perubahan teknologi dan produktivitas. 3. Pengadaan dan seleksi. Dasar pengadaan SDM. Yang pertama, analisis pekerjaan atau job analysis. Mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. 2. Spesifikasi pekerjaan atau job specification. Persyaratan orang yang akan direkrut dan menjadi dasar untuk melaksanakan seleksi. Uraian pekerjaan atau job description. Uraian tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. 4. Evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Menilai berat atau ringannya suatu pekerjaan. Proses pengadaan. Proses ini biasanya melalui open atau close recruitment disebut penarikan. Peramalan. Peramalan kebutuhan tenaga kerja. Seleksi, proses yang paling penting dalam pengadaan sumber daya manusia. Penempatan. Menempatkan sumber daya manusia yang telah terseleksi. Kerangka penarikan tenaga kerja. Program penarikan, ramalan penjualan, analisis jabatan. Para pelamar, spesifikasi jabatan, penyaringan. Formulir lamaran, referensi, interview, tes, pemeriksaan kesehatan, induksi, atau pengenalan pekerjaan. Analisis beban kerja. Analisis beban kerja dikurang volume pekerjaan per standar prestasi kali 1 orang. Jumlah yang diterima kurang jumlah yang keluar per turnover. Setengah jumlah karyawan kali awal tambah jumlah karyawan akhir kali 100%. Sistem dan prosedur seleksi. Successive kurang heartless. Sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan uraian testing, yakni jika pelamar tidak lulus pada suatu testing, maka ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya dan pelamar tersebut dinyatakan gugur. Tahap-tahapnya yaitu seleksi surat lamaran, blanko lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, tes tertulis, tes psikologis, ditolak, tes kesehatan, penerimaan karyawan. Compensatory approach. Compensatory approach adalah sistem yang dilakukan di mana si pelamar mengikuti seluruh testing. Kemudian dihitung nilai rata-rata tes, apakah mencapai standar atau tidak. Pelamar yang mencapai nilai standar yang dinyatakan lulus, sedang pelamar yang tidak mencapai standar dinyatakan guru atau tidak diterima. Teknik analisis pekerjaan. Yang pertama, observasi mengamati orang yang melakukan pekerjaan. 2. Wawancara analisis jauh lebih ekonomis. 3. Meminta karyawan untuk menggambarkan pekerjaan dalam bentuk jawaban kuesioner. 4. Meringkas tugas dan aktivitas dalam tulisan. Catatan harian pegawai. 4. Iklim organisasi.
Iklim atau suasana organisasi adalah serangkai sifat lingkungan kerja yang dapat diukur berdasarkan persepsi kolektif dari orang-orang yang hidup dan bekerja dalam lingkungan tersebut dan diperlihatkan untuk mempengaruhi motivasi serta perilaku mereka. Iklim organisasi ditentukan oleh 1. Tanggung jawab, 2. Keseragaman, 3. Semangat kelompok, 4. Penghargaan, 5. Standar, 6. Kejelasan organisasi. 5. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja dari masing-masing individu berbeda, namun sifat kepuasan itu sendiri pada dasarnya sama. Ada beberapa dimensi kepuasan kerja, yaitu kerja, bayaran, promosi, pengakuan, kondisi kerja, teman pekerja, perusahaan, dan manajemen. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.